Baik saudara, mari sebelum mendengar firman Tuhan, membaca dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa sebentar ya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami berdoa biarlah roh-Mu Tuhan hadir menjamah kami semua, baik yang ibadah di rumah Tuhan maupun yang di rumah tempat masing-masing. Tuhan menguasai pikiran kami, berikan kami kehausan dan hasrat yang besar kepada firman Tuhan, supaya kami sungguh boleh diubahkan oleh kebenaran-Mu yang kekal ini. Pakai hamba-Mu, dalam keterbatasannya boleh Tuhan pakai memberitakan firman-Mu dengan setia. Puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini untuk disampaikan adalah Mesias dan murid separuh jalan. Satu tema yang menarik. Dan kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 sampai 62. Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Lukas 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan firman. Saudara, manusia cenderung suka untuk membuat alasan-alasan excuses untuk situasi-situasi tertentu. Dia ingin menghindar atau supaya tidak disalahkan, maka dia membuat alasan-alasan. Saudara pasti pernah kesal kan dengan orang yang untuk apa aja ada aja alasannya. Bisa mengeles, bisa menghindar dan untuk supaya tidak disalahkan. Nah, begitu terbiasanya saudara manusia membuat alasan, bahkan ada satu website yang khusus berisi daftar ratusan alasan untuk situasi apa saja. Jadi ada segala alasan untuk segala situasi. Nama websitenya Mother of All Excuses. Ya, kalau diterjemahkan kira-kira biang seluruh alasan. Saudara bisa menemukan alasan-alasan apa saja yang bisa dipakai supaya tidak usah bekerja sampai tidak ke gereja. Ada semua alasan di situ. Dan alasan-alasan di situ sudah dari ada yang masuk akal sampai yang tidak logis. Salah satunya misalnya alasan terlambat. Dikatakan, "I'm sorry, I'm late, but it was foggy and I missed the building." Aduh, maaf saya terlambat, tapi tadi jalanan berkabut sekali sampai saya tidak jelas melihat gedungnya. Terlambat. Saudara lihat, kalau bahasa kita ini lebay sekali, ya berlebihan alasannya. Tapi saudara, kita hampir selalu punya alasan untuk segala situasi. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan untuk menjadi murid Kristus yang total, apakah kita juga kemudian mengemukakan alasan kita untuk menundanya atau bahkan menghindarinya?
Apakah ketika kita menemukan bahwa harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati terlalu mahal, maka kemudian kita menciptakan 1001 alasan untuk balik badan, untuk putar haluan, dan kita menolak untuk menjadi murid Kristus. Nah, saudara, hari ini kita melihat dalam apa yang kita baca di Injil Lukas tadi, ada 3 orang yang mempunyai kesempatan yang berharga untuk menjadi murid Kristus. Orang kedua dan yang ketiga memberikan alasan, excuses, untuk menunda bahkan seperti menolak ajakan, undangan untuk menjadi pengikut Yesus. Orang yang pertama kita tidak melihat reaksinya seperti apa, tapi sebaliknya Yesus yang memberikan terms and conditions, syarat dan ketentuan yang tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara, orang pertama ini, dia dengan sangat semangat datang kepada Yesus. Dengan hati yang berkobar-kobar, dengan satu optimisme dia datang dan dia bilang kepada Yesus, "Aku mau mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Begitu berkobar-kobar. Mungkin seperti tadi kita menyanyi, "Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, no turning back, no turning back." Orang ini dengan antusias datang, mau ikut Yesus kemana saja. Artinya totalitas mengikuti Yesus. Nah, saudara, kalau saja concern Yesus itu adalah untuk mendapat followers, pengikut sebanyak-banyaknya seperti banyak orang suka hari ini. Tentu Yesus dengan cepat akan menerima murid ini. "Ayo sekarang jadi muridku, welcome, mari ikut aku." Tapi saudara perhatikan dalam kitab Injil, seringkali ketika Yesus mempunyai kesempatan yang terbuka untuk dengan mudah mendapatkan murid dan pengikut, Yesus justru seringkali seperti menciutkan niat mereka. Seperti menyiram air dingin dalam hati yang mungkin hangat itu. Dan itu persisnya yang Yesus lakukan di sini. Yesus berkata kepada orang itu, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, apa maksud Yesus di sini? Yesus tidak bermaksud bahwa dia adalah seorang homeless yang seperti gelandangan yang tidak punya rumah, yang tiap malam tidurnya beratapkan langit. Sehingga kalau mau ikut dia harus siap tidur di kolong langit. Bukan itu maksud Yesus. Apa yang Yesus maksudkan di sini, anak manusia atau dia sendiri tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, adalah kalau kita mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, jangan pernah mengharapkan kenyamanan. Jangan pernah expect untuk mendapatkan hanya privilege, kehormatan, keuntungan untuk dalam mengikuti Dia. Sebaliknya, dengan berkata demikian, Yesus ingin mengatakan bahwa menjadi murid Yesus itu kita harus expect discomfort. Kita harus bersiap untuk ketidaknyamanan, bahkan penolakan. Saudara, Yesus sendiri adalah orang yang jelas seringkali ditolak dalam pelayanannya. Dan dia sendiri juga mengatakan, "Dunia ini menolak aku." Kenapa, saudara? Karena kegelapan tidak menyukai terang. Kegelapan tidak suka disingkapkan perbuatan-perbuatan gelapnya itu oleh terang. Maka Yesus berkata, "Dunia menolak aku." Maka barang siapa yang mau mengikut Yesus dengan totalitas, dengan sepenuh jalan dan bukan separuh jalan, maka dia harus siap, expect untuk penolakan. Saudara, kita melihat Yesus di awal pelayanannya di Nazaret, di Galilea itu sudah ditolak. Dan tadi kita membaca bagaimana Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem lewat Samaria, dia juga ditolak. Dan bahkan ketika kita melihat akhir hidup Yesus di Yerusalem, kota tempat pusat agama, pusat ibadah, pusat penyembahan kepada Allah, anak Allah ini sendiri ditolak. Di kota suci ini bahkan dia diseret keluar dari kota itu dan kemudian disalibkan, mati. Jadi Yesus dari awal pelayanannya sampai akhir hidupnya itu selalu menghadapi penolakan. Dan itu artinya anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia seperti menantang orang-orang yang mau mengikut dia, pikirkan ulang baik-baik, benar kamu mau ikut aku? Saudara, mengikut Yesus
itu seringkali berarti mengikuti dia keluar dari zona nyaman kita. Saudara mau begitu? Karena apa? Karena berkata ya kepada Yesus itu sama juga dengan berkata tidak kepada diri sendiri. Dan bahkan dua orang murid yang kita lihat tadi, yaitu Yakobus dan Yohanes yang sudah jadi murid, belum mengerti kebenaran ini. Saudara. Kita membaca bagaimana tadi rombongan Yesus dan murid-muridnya ketika melewati Samaria. Mereka ditolak mentah-mentah oleh orang Samaria. Karena memang orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi. Dan apa respons kedua murid ini, Yakobus dan Yohanes? Mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka? Sudah lihat begitu sombongnya, begitu pongahnya dua murid Yesus ini. Mereka berpikir jadi pengikut Yesus itu punya privilege, kehormatan, menjadi wakil Allah untuk menghukum musuh-musuh Allah. Nggak ada kasihnya. Mereka berpikir begitu ditolak, mereka bisa dengan mudah minta api turun dari langit membakar orang-orang yang menolak Yesus dan rombongannya. Saudara, mereka belum berkata tidak kepada diri sendiri. Meskipun mungkin mereka sudah berkata ya kepada Kristus. Saudara, murid Kristus yang sejati, dia tidak akan berkompromi dengan dunia supaya bisa diterima atau mendapat approval dari dunia ini. Sebaliknya murid Kristus yang sejati, dia hidup sepenuhnya seturut dengan karakter Kristus. Bahkan ketika dia harus menghadapi penolakan dan pengingkaran dari dunia ini. Ini yang Yakobus dan Yohanes tadi belum mengerti. Dan saudara, masalah atau bahkan ancaman yang terbesar di gereja hari ini adalah begitu banyak orang yang mungkin berkata saya orang Kristen, saya mau mengikuti Yesus, bahkan saya sudah melayani Tuhan. Tapi dia menjaga jarak dari Kristus supaya tidak harus dituntut terlalu berat oleh Yesus. Mau mengikuti Yesus, tapi hanya mau dapat comfort. Mau mengikuti Yesus, tapi hanya mau dapat privilege-nya. Mau mengikuti Yesus, tapi hanya dapat keuntungan-keuntungan dari mengikuti Yesus. Ya kepada Tuhan, tapi belum berkata tidak kepada diri sendiri. Dan Yesus mengingatkan, barang siapa mau mengikut aku, ingat anak manusia bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka kemudian saudara, kita melihat kembali kisah yang kita baca tadi. Yesus berhadapan dengan orang yang kedua. Orang kedua ini mempunyai kesempatan yang luar biasa karena Yesus sendiri memberikan undangan. Ikutlah aku, ikutlah aku. Saudara, ini satu privilege, satu kehormatan yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam Injil, ada lebih banyak orang yang berinisiatif mau ikut Yesus daripada orang-orang yang kepadanya Yesus berinisiatif memberi undangan, ikutlah aku. Jadi orang ini luar biasa kesempatannya. Yesus sendiri yang melihat dia dan berkata, kamu ikutlah aku. Dan ini satu kehormatan yang luar biasa. Tetapi orang kedua ini kemudian memberikan excuse-nya, alasannya untuk menghindar. Apa yang dia katakan? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Saudara, orang ini memberikan alasan, excuse, bahwa dia belum bisa mengikuti Yesus karena masih ada urusan keluarga yang harus dibereskan. Saudara, kita perlu mengerti bahwa bukan berarti waktu itu bapaknya orang ini baru meninggal, bukan. Pasti bapak orang ini belum meninggal karena kalau orang bapaknya sedang meninggal dan siap dikubur, pasti dia ada di rumah berduka cita bersama keluarganya dan bukan ada di tengah jalan bersama dengan rombongan Yesus. Jadi dia sedang berkata, nanti kelak kalau urusan keluarga sudah beres, nanti kelak kalau bapakku sudah meninggal, aku kuburkan baik-baik, baru aku mengikut engkau. Saudara, sebenarnya alasan orang ini, excuse orang ini, kalau dipikir-pikir gak ada salahnya, bukan? Baik malah. Alasan orang ini bahkan sesuai dengan hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan dia mau menghormati sampai kematian, bapaknya dikubur dengan baik. Bahkan di dalam
sistem kesalehan orang Yahudi, anak yang menguburkan orang tuanya dengan layak itu adalah satu kebajikan yang tinggi sekali. Jadi apa yang diajukan sebagai alasan dari orang ini sebenarnya adalah alasan yang legal, yang baik sekali. Lalu kenapa masalahnya, saudara? Masalahnya adalah orang ini meminta penundaan yang tidak ada batas waktunya. Tunggu sampai bapakku mati, nggak tahu kapan. Artinya memang dia belum mau mengikuti Yesus. Undangan begitu indah diberikan, ikutlah aku. Tapi dia berkata, it is not the time now. Bukan waktunya, belum waktunya sekarang. Saudara, ada orang yang mau mengikuti Yesus dan dia tahu mengikuti Yesus itu begitu penting dan indah. Tapi selalu menunda dan berpikir belum waktunya. Di saat sebenarnya mengikuti Yesus itu adalah satu urgensi yang luar biasa, dia selalu merasa belum dan berkata besok baru aku akan. Besok, nanti, lain kali baru aku akan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Persis saudara seperti orang yang sebenarnya sudah butuh diet untuk kesehatannya, tapi nggak kunjung mau melakukannya. Tiap kali dia diingatkan, dia bilang, oke, besok saya akan diet, hari ini saya mau makan enak. Mau makan banyak. Dan itu kemudian besok dia ngomong lagi. Besok deh saya diet. Hari ini saya mau makan enak. Seorang itu tidak pernah diet. Kalaupun dia diet mayoritas gagal. Saudara, mengikut Yesus seperti itu seringkali orang seperti itu. Menunda-nunda dan berpikir nanti saja. Itu baik tapi belum sekarang. Itu penting tapi jangan sekarang. Masih ada banyak hal lain yang perlu aku bereskan. Dan Yesus menjawab orang itu apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, apa maksud Yesus? Biarkan orang mati mengubur orang mati. Apa yang Yesus maksudkan adalah biarlah orang yang mati rohaninya menguburkan orang yang mati jasmaninya. Dengan kata lain, itu urusan orang lain yang gak ikut Yesus. Banyak orang yang mati rohaninya atau yang tidak mau mengikut Yesus, mereka bisa urus papamu. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, biarlah bapakmu menjadi concern, menjadi urusan orang-orang yang tidak mengikut aku. Tapi engkau ikutlah aku. Tapi di balik perkataan ini, saudara, bahkan ada satu penekanan yang lebih penting. Dengan kata lain, kalau orang ini juga tidak mau mengikuti Yesus, dia tidak lebih daripada orang yang sudah mati juga rohaninya. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang yang mati. Apakah kita orang yang mati rohaninya di sini, yang tidak mengikut dia dengan sungguh-sungguh? Saudara, pertanyaan bagi kita hari ini bukan apakah saya sudah jadi Kristen. Bukan itu, karena gampang jawabannya sudah. Bukan apakah saya bahkan sudah melayani Tuhan, banyak yang sudah. Pertanyaan kita hari ini bukan apakah kita sudah memberi persembahan dengan baik. Bahkan bukan apakah kita sudah bahkan sekolah teologi menjadi hamba Tuhan. Bukan itu yang menentukan kesejatian pengikut Yesus. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya mengikuti Yesus secara totalitas dan tidak menunda hari ini juga saya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saudara, saya pernah mendengar satu kisah yang sangat inspiratif buat saya dari rekan pendeta di jemaat kami. Dan dia menceritakan tentang seorang jemaat yang dia tahu. Jemaat ini, saudara, bisnisnya adalah importir jam tangan bermerek, jam tangan mewah, saudara. Dan dia sukses bisnisnya dengan bisnis impor jam tangan bermerek itu. Tapi semua bisnisnya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak beres. Dia banyak bermain dengan oknum-oknum bea cukai untuk impornya. Dan kemudian juga dia banyak membuat laporan keuangan yang tidak benar untuk membayar pajak yang tidak benar. Semuanya demi cuan, demi untung yang sebanyak-banyaknya. Itu dia lakukan bertahun-tahun, saudara. Dan kemudian dia merasa hati nuraninya berbicara kepada dia, ini tidak benar. Karena dia orang Kristen. Dia hari Minggu ibadah di gereja. Dia hari Minggu bahkan melayani Tuhan.
Tapi kemudian hari-hari biasa Senin dan berikutnya bisnisnya kotor, bisnisnya penuh dengan manipulasi. Itu Sunday, Monday disconnection. Itu antara hari Minggu dengan hari-hari lain tidak ada hubungan. Dan dia merasa dia harus menghentikan itu. Dan dia tidak tahu mau mulai dari mana. Ini kalau dia mau berhenti ini masalah besar. Keluarganya makan apa? Sudah jalan enak selama ini, bagaimana mengubahnya? Tapi hati nuraninya terus mengejar dia. Dan akhirnya dia mulai dengan apa? Benar-benar berhenti, stop impor jam tangan itu. Dia tidak tahu mau melakukan apa, dia mulai dengan stop impor. Dan apa yang terjadi, dia pikir udah habis bisnisnya. Tapi kemudian pedagang-pedagang malah mencari dia, tanya mana barangnya, kok nggak ada barang. Dan dia bilang, maaf saya memang nggak bisa masukin barang lagi, kalau mau itu harganya sudah mahal sekali. Karena semua lewat jalur resmi, semua biaya resmi, harga jam tangannya akan jauh lebih tinggi. Dan saudara tahu apa yang pedagang-pedagang bilang? Nggak peduli berapapun harganya, masukkan jam tangan itu. Dan mereka terima dan kemudian dia mulai dengan satu tekad yang baru, dia masukkan semua impor dengan cara yang benar, prosedur yang benar, yang resmi menurut aturan pemerintah. Dan kemudian dia juga merubah semua laporan keuangan, laporan perpajakan dengan benar, tidak ada kecurangan. Dan dia melakukan bisnisnya semua dengan baik. Dan saudara tahu apa yang dia katakan? Sekarang saya lega, saya damai sekali. Karena dia sungguh merasa tidak lagi ada Sunday, Monday disconnection. Tidak lagi berbeda dia antara manusia hari Minggu dengan manusia hari Senin. Karena dia bertekad menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saudara bersyukur orang ini tidak terus menunda untuk mengikuti Yesus sepenuh hati, sepenuh jalan. Saudara, masalah orang yang terus menunda-nunda untuk mau mengikuti Yesus secara total adalah yang seringkali berkata nanti, besok, lain kali, besok. Masalah orang yang selalu bilang besok-besok itu adalah besok belum tentu ada. Tomorrow might never come, saudara. Mungkin karena hatinya mengeras atau bahkan karena memang Tuhan ambil hari esok itu daripada dia. Saudara, meskipun konteksnya berbeda, tapi saudara ingat perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang merasa punya hari esok untuk menikmati hartanya, tapi Tuhan berkata, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Lalu untuk siapa yang kau persiapkan itu semua? Saudara, orang yang berpikir besok baru mau jadi pengikut Kristus yang sejati, belum tentu mempunyai hari esok. Perintah Yesus, undangan Yesus, ikutlah aku, itu adalah sebuah urgensi yang tidak kita tawar-tawar, yang kita tidak tolak. Seorang ahli perjanjian baru, David Garland, dia menuliskan kalimat ini, kuat sekali. Following Jesus is the most supreme religious commitment imaginable. It is now or never. Mengikuti Yesus itu adalah satu komitmen yang paling tinggi yang bisa dibayangkan. Sekarang atau tidak sama sekali. It is now or never. Saudara, jangan lagi menunda-nunda untuk menjadi pengikut Yesus sepenuh jalan. Jangan terus menjadi pengikut Yesus separuh jalan. Ya masih berpikir saya belum bisa hidup sepenuhnya buat Tuhan. Yesus berkata, tetapi engkau beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi saksi Kristus sekarang juga. Dan kemudian kita melihat orang ketiga, saudara, yang datang kepada Yesus. Orang ini pun sama dengan orang kedua, dia mau mengikuti Yesus. Kelihatannya dia mungkin juga mendapat undangan untuk mengikuti Yesus. Tapi dia juga seperti orang kedua memberikan excuse, memberikan alasannya. Aku mau mengikut engkau, dia bilang. Tetapi, ada tapinya. Izinkanlah aku lebih dahulu pergi pamitan dengan keluargaku. Pamit dengan papa mamaku. Saudara, sekali lagi tentu excuse, alasan orang ini kelihatannya sangat bagus. Mau pamitan dengan keluarga, salahnya di mana? Tidak ada yang salah. Nah saudara, excuse orang ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Elisa di 1 Raja-Raja pasal 19. Saudara, ketika Nabi Elia datang kepada Elisa untuk minta Elisa ikut dia sebagai pengikut penerusnya. Karena Elia
sudah hampir selesai tugasnya, Tuhan mengutus Elia memanggil Elisa menggantikan dia. Dan ketika Elia datang kepada Elisa, panggil dia mengikut Elia, Elisa bilang apa? Oke, tapi izinkan aku pamitan dulu dengan papa mamaku. Izinkan aku mencium papaku, mencium mamaku. Dan apa yang Nabi Elia katakan, Elia bilang silakan. Dan saudara tahu ketika itu Nabi Elisa sedang membajak ladangnya dengan 12 pasang lembu. Itu berarti dia orang kaya, saudara. Begitu banyak lembu untuk membajak ladangnya. Dan begitu Elia panggil dia, lalu apa? Dia sembelih lembu-lembu itu, dia bakar, dia barbecue dengan kayu-kayu bajak itu, dan dagingnya dibagi-bagi kepada semua anggota keluarga. Dan kemudian dikatakan oleh kitab suci, setelah itu bersiaplah dia, dan lalu dia mengikuti Elia. Nah saudara, beda dengan orang yang datang kepada Yesus ini. Dia masalahnya bukan salahnya di pamitannya, masalahnya dia belum siap. Karena banyak yang belum dia rela tinggalkan. Maka Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Masalah calon murid ini adalah dia rupanya murid setengah jalan, murid separuh jalan. Hatinya terbagi untuk hal yang lain, komitmennya terbagi untuk hal yang lain, kesetiaannya terbagi untuk hal yang lain. Dia seperti pengen maju ke depan, tapi di belakang masih banyak hal indah yang dia pengen pegang dan tidak mau melepaskannya. Beda dengan Nabi Elisa. Ketika dia dipanggil mengikuti Elia menjadi hamba Tuhan, dia sembelih semua lembu-lembu sumber nafkah hidupnya dengan kayu-kayu bajaknya sekaligus. Itu menyatakan satu break, satu putus dengan masa lalunya. Elisa mengikuti Elia dan tidak pernah menoleh ke belakang. Saudara, mengikuti Yesus itu berarti mengikuti Dia dengan sepenuh hati, tanpa ada satupun area dalam hidup kita yang tidak kita serahkan kepada Dia. Mengikuti Yesus itu artinya mengikuti Dia dengan kesetiaan yang tidak terbagi. Dan itu berarti mengikuti Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Artinya saudara, termasuk cara kita berbisnis, cara kita bekerja. Apakah memperlihatkan kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Itu artinya termasuk pilihan-pilihan entertainment kita, video-video YouTube yang kita nonton. Itu tergantung apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus dengan total atau tidak. Itu artinya termasuk bagaimana kita memanfaatkan waktu leisure kita, waktu bebas kita, waktu santai kita, hobi kita. Itu artinya juga termasuk bagaimana kita memakai uang kita. Itu termasuk bahkan bagaimana kita memandang keluarga kita. Saudara, kalau kita bilang orang yang sayang keluarga baik, tentu baik sekali. Tapi seringkali kadang-kadang bahkan kita tidak bisa membedakan apakah orang ini sayang keluarga atau keluarganya jadi berhala. Lebih penting dari Tuhan, lebih utama dari Tuhan. Dan ini sebenarnya sesuatu yang mengikut Yesus tapi menoleh ke belakang. Saudara, Yesus tidak masalah, sebenarnya masalah pamitan. Tapi Yesus tahu di balik orang ini masih berat hal yang banyak, hal yang berat dia tinggalkan. Karena dia selalu mau menoleh ke belakang. Maka Yesus meminta komitmen yang totalitas. Saudara, mengapa Yesus begitu tegas, begitu serius dalam hal ini? Seperti kita bertanya, apa salahnya sih kasih orang pamitan? Nabi Elia aja kasih Elisa. Tapi kita sudah melihat beda masalahnya. Saudara, Yesus begitu serius meminta komitmen kita secara totalitas mengikut Dia. Karena apapun yang kita sayang lepas, apapun yang kita sayang tinggalkan dan kita selalu untuknya kita menoleh ke belakang, itu berpotensi besar menggantikan Allah sendiri. Itu berpotensi besar menjadi berhala dalam hidup kita. Sehingga Yesus dengan serius meminta kita meninggalkannya. Saudara, mengikuti Yesus sepenuhnya dan bukan menjadi murid separuh jalan, itu artinya menghidupi firman Tuhan
kebenaran Tuhan dengan sepenuhnya dalam seluruh area hidup kita tanpa ada yang kita tinggalkan untuk supaya kita bisa menoleh ke belakang. Dan seringkali godaannya itu dalam bentuk kompromi dengan dunia, saudara. Kita mau ikut Yesus tapi juga tergoda untuk kompromi dengan dunia. Beberapa bulan lalu saya ngobrol dengan seorang jemaat dan saya mendengar kesaksian yang begitu berharga, saudara. Dia dipercaya, dia tangan kanan bos, seorang bos besar. Dan dia dipercaya untuk membangun sebuah pabrik yang besar di Banten, Jawa Barat. Dan saudara tahu Banten itu adalah tempatnya kuasa gelap. Banten itu tempat yang terkenal dengan dukun-dukun yang sangat sakti. Banten itu penuh dengan permainan-permainan kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Nah saudara, kebiasaan membangun bangunan, apalagi pabrik besar, itu harus ada ritual-ritualnya. Ada undang dukun, ada potong kepala kerbau dan sebagainya. Dan banyak acara-acara berhubungan dengan menghalau kuasa gelap. Maksudnya menghalau roh jahat tapi dengan permainan kuasa gelap. Nah saudara, jemaat ini ketika dia diminta untuk melakukan semua ritual itu oleh bosnya, dia bilang tidak. Kalau saya mau memimpin pembangunan pabrik ini, saya tidak mau melakukannya. Tapi tekanan begitu kuat. Dari bosnya bilang, gimana enggak? Nanti siapa yang mau kerja? Siapa yang membangun pabrik ini? Semua orang akan takut celaka. Semua orang akan takut nanti ada kecelakaan dan sebagainya. Karena tidak ada ritualnya. Dan pasti akan ada gangguan dari serangan-serangan dari orang-orang yang tidak senang. Tapi jemaat ini tetap bilang, tidak. Kalau kamu mau saya membangunnya, tidak akan ada ritual-ritual semacam itu. Saudara, sebenarnya kalau saja mau kompromi, cincai sedikit gampang. Oke, kita mungkin bisa beralasan, ya udah jalanin aja, yang penting saya nggak percaya. Itu kan tradisi mereka, itu ritual mereka. Jalanin aja, saya tutup mata, yang penting sesudah itu pabrik dibangun. Kalau mau kompromi gampang sebenarnya. Tapi jemaat ini dia berdoa dan dia yakin Tuhan tidak berkenan. Dan dia takut sebenarnya, kalau nanti pabrik dibangun ada apa-apa gimana. Semua orang pasti bilang, itulah dulu kamu nggak ritual sih, dulu kamu nggak potong kepala kerbau dan sebagainya sih. Dia takut, ini pabrik besar, pekerjaan besar, panjang. Kalau ada apa-apa gimana? Tapi dia serahkan pada Tuhan dan dia bangun pabrik itu sampai selesai, sampai beroperasi. Tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun kecelakaan, tidak ada satupun gangguan. Dan bosnya tahu, ini orang memang benar-benar dia bisa percaya dan dia bisa andalkan. Saudara, inilah komitmen mengikuti Yesus secara total. Murid sepanjang jalan dan bukan murid separuh jalan. So, komitmen menjadi murid Kristus yang sejati itu bukan salah satu dari banyak komitmen lain. Bukan komitmen yang kita tambahkan kepada daftar komitmen lain yang sudah ada. Bukan itu. Tapi komitmen mengikuti Yesus adalah di komitmen. Satu-satunya komitmen tertinggi yang ultimate. Yang daripadanya mengalir semua komitmen kita yang lain. Itu murid Kristus yang sejati. Maka saudara, panggilan menjadi murid yang sejati memang mahal harganya. Menjadi murid Kristus yang sejati itu harus membayar harga yang mahal atau tidak mengikuti dia sama sekali. Saudara, kalau kita melihat ini bukan masalah sepele. Kita mungkin berpikir kurang apa lagi, saya sudah jadi Kristen. Yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah ibadah setiap minggu. Bahkan pandemi pun saya tetap ibadah, kalau sudah terbuka di gereja saya datang. Saudara, lebih daripada itu, Yesus minta komitmen total hidup saudara. Dan apa bedanya dengan murid setengah jalan, murid separuh jalan? Masalahnya bukan hal kecil. Yesus bilang orang-orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang, yang belum siap. Dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Masalah menjadi pengikut Yesus yang sejati atau tidak totalitas itu bukan masalah kecil, itu masalah layak atau tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan itu adalah satu masalah yang serius, saudara. Yang kita tidak pernah berani main-main dengan itu. Maka saudara, kita mungkin bertanya sekarang, kalau begitu apakah Yesus layak mendapatkan komitmen luar biasa seperti itu? Siapa Yesus?
Sehingga dia pantas meminta saya membayar harga yang begitu luar biasa untuk mengikuti dia. Apakah Yesus layak meminta komitmen yang begitu total? Jawabannya, Yesus layak. Yesus pantas menerimanya. Karena apa? Karena Yesus sendiri, dia telah membayar harga yang begitu tinggi, komitmen yang begitu total, menaati misi dari Bapa untuk dia menyelamatkan kita sampai mati di kayu salib. Demi kita semua boleh hidup. Saudara, kita tahu Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan dia tahu di Yerusalem apa yang terjadi. Dia akan ditangkap, dia akan dihakimi dengan tidak adil. Dia akan diludahi, dia akan dicemooh, dia akan disiksa, dia akan dipakaikan mahkota duri, dan dia akhirnya akan dibawa ke atas kayu salib, mati sebagai seorang penjahat. Yesus tahu apa yang menunggunya di Yerusalem. Tapi tadi kita membaca ayat 51, Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Itu artinya Yesus membulatkan tekadnya, Yesus meneguhkan tekadnya, determinasinya untuk pergi ke Yerusalem meskipun dia tahu apa yang menanti dia di sana. He set his face to Jerusalem. Maka Yesus dengan penuh ketaatan tanpa penundaan berjalan ke Yerusalem, meskipun di sanalah dia akan mati dengan sangat mengerikan. Yesus pertama-tama telah menunjukkan komitmennya, meskipun menghadapi penolakan yang luar biasa, dia berjalan ke Yerusalem tanpa penundaan, tanpa penyesalan, dan tanpa pernah menoleh ke belakang. Yesus tidak pernah minta kepada kita apa yang dia sendiri tidak pernah berikan. Yesus tidak pernah minta kepada kita apa yang dia sendiri tidak berani lakukan. Dia sendiri layak menerima yang terbaik komitmen total kita. Karena dia sudah memberikan komitmen totalnya bagi kita semua. Saudara, hari ini firman Tuhan memanggil kita semua untuk memikirkan ulang hidup kita sebagai pengikut Yesus. Dan hari ini sudah waktunya kita sungguh-sungguh berhenti menunda. Berhenti mencari alasan untuk mengikuti Yesus dengan totalitas. Berhenti menghindari untuk menjadi murid Kristus yang sepenuh jalan dan bukan menjadi murid separuh jalan. Tapi kita bersyukur kita melakukan ini semua bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan anugerah Kristus yang begitu berharga. Ingat, Yesus yang berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ingat, Yesus yang berkata kepada kita, seperti dia berkata kepada Rasul Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Dan ingat, hari ini Yesus sendiri yang di surga berdoa syafaat bagi saudara dan saya. Supaya kita boleh berjalan dengan kuat, tidak tersandung. Sampai kita jumpa muka dengan Tuhan kita. Jadilah murid sepenuh jalan dan bukan separuh jalan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini yang boleh meneguhkan kami. Kami sadar betapa kami lemah dan seringkali tidak sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membukakan dalam diri kami area-area apa saja dalam hidup kami yang harus kami bereskan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi murid Kristus yang sepenuhnya. Supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang total. Dan bukan murid separuh jalan. Biar Tuhan tolong kami dalam kelemahan kami. Kasihani kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan Engkau mau menopang kami. Supaya kami berhasil menjadi murid Kristus yang setia. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.